Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, kalau kita mendengar brand Brabus, pasti ingatnya adalah tuner dari Jerman yang biasa menggarap mobil-mobil khususnya Mercedes-Benz ya, yang membuat mobilnya jadi performanya lebih tinggi, lebih elegan, lebih wah, lebih garang gitu. Nah tapi ternyata kali ini mereka menyasar ke pasar motor teman-teman. Jadi ini ada produk yang namanya Brabus 1300R yang mana sebenarnya basicnya adalah dari KTM 1290 Super Duke Evo R. Nah, oleh Brabus ini dikasih sentuhan sehingga tampilannya jauh lebih garang, lebih keren, dan pastinya lebih mewah. Harganya juga pastinya wah. Nah, apa aja ubahannya, seperti apa detailnya, lalu nanti suaranya kayak gimana karena knalpotnya pun diganti. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, sebelum kita lihat detailnya, kita lihat dulu secara keseluruhan. Jadi ini basicnya emang dari 1290 Super Duke R Evo, tapi oleh Brabus dikasih beberapa sentuhan ya, sehingga tampilannya menurut saya memang lebih keren ya. Mulai dari area lampu utama, spatbor depan, terus road tankinya, kemudian bawah radiator, bahkan sampai ke area belakang ini juga ada perubahan. Kemudian yang juga sangat beda tentu saja dari sisi ini ya, tampilan catnya. Jadi ini nggak kelihatan lagi warna-warna orange khasnya KTM. Sekarang warnanya cenderung monoton, yang ini adalah warna hitam, jadi ini super black ya. Jadi serba hitam dikombinasi dengan part-part karbon yang dibiarkan teksturnya kelihatan, itu membuat tampilannya terlihat lebih garang, lebih mewahnya juga dapat, dan lebih sangar gitu. Dan selain warna hitam ini juga ada sebenarnya yang warna grey ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang hitam sih. Bener-bener kelihatan lebih maco banget gitu. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung lihat aja dari area depan, dari area lampu utama. Oke teman-teman, langsung kita lihat area lampu utama. Ini adalah salah satu yang diubah oleh Brabus ya. Jadi kalau standarnya KTM itu kan tajam-tajam gitu, terus modelnya terbelah jadi dua. Yang mana menurut saya itu tajamnya terlalu lebay ya. Nah ini diganti headlamp bulat, itu kesannya malah justru lebih elegan, lebih tetap garang tapi enak dilihat gitu. Dan ini kalau kita lihat detailnya, ini ada DRL di putaran lampunya, nih DRL, lalu di tengahnya ada tulisan Brabus. Lalu lampunya jauh dekat tentu saja di dalamnya ya, dan ini pastinya sudah LED tapi belum proyektor gitu. Dan ini juga dikasih frame yang menurut saya juga bentuknya asik, keren banget ya. Dan ini bahannya karbon nih, lihat di sini, jadi memperlihatkan kesan ada aerodinamisnya ya, dan ada lubang-lubangnya. Terus bawahnya ini juga ada kayak moncong gitu ya. Ini ada lubangnya juga, ini juga keren banget. Nah teman-teman, kalau kita naik sedikit ke atasnya, kita bisa temukan adalah lampu sen ya, yang secara ukuran mungil banget dan di dalamnya ada 5 titik LED. Nah nyalanya kayak gimana sih? Wow, ternyata model running gitu ya, keren ya. Dan nyalanya ternyata terang banget ya, walaupun kecil. Asik sih, fungsional. Kemudian turun ke bawahnya, spatbor depan ini juga diubah oleh Brabus teman-teman. Ini desainnya lebih lebar, lebih ke depan gitu, jadi kesan aerodinamisnya lebih dapat. Karena kalau bawaan KTM itu mungil banget teman-teman, ya menaungi bannya itu cuma sedikit. Dan asiknya di sini ada di samping nih sudah dikasih air scoop buat dinginin kalipernya teman-teman. Nih, udah kayak motor balap ya, di MotoGP gitu kan udah wajib banget begini. Ini bahannya juga serat karbon termasuk spatbornya. Nah, peleknya ini juga beda teman-teman. Ini pelek Brabus jenis monoblock Z Forged teman-teman, dan ini keren bentuknya. Dia palang 9, terus ada lubang-lubangnya di tengahnya gini, kemudian ada labelnya Brabus, terus dibalut ban Bridgestone Badleg S22 teman-teman. Dan di sini juga kita bisa lihat remnya pastinya sih udah cakram ganda, sayang floating, dikawal kaliper Brembo Stalema 4 piston masing-masing ya, jadi totalnya 8 piston. Gitu. Oh ya, suspensinya ini pakainya WP Apex. Ini semi aktif teknologi teman-teman. Jadi ini karakter redamannya itu ngaturnya udah pakai sistem elektronik ya. Jadi dalamnya ada kayak solenoid gitu buat ngatur mulai dari preload, compression, rebound ini secara elektronik. Dan ini ukurannya gede banget ya, 48 mili. Dan di sini ada mata kucingnya gitu. Oke, kita lanjut ke area bodi samping. Ini juga yang diubah oleh Brabus nih. Jadi kalau bawaannya Super Duke 1290 Evo ini tajam banget gitu ya. Tajamnya tuh lebay banget, sama persis dengan headlampnya. Nah ini dikasih sentuhan oleh Brabus ini nih. Air scoop di sisi ini kotak ini. Jadi menambah apa ya? Lebih padat. Terus ada kesan aerodinamisnya juga. Di dalamnya ada kayak wingletnya. Dan mengurangi kesan yang terlalu tajam tadi ya, karena ini agak-agak
mengotak gitu. Nah, ini keren ya. Dan ini bahannya serat karbon ya. Dan ada labelnya nih, Brabus 1300R. Tapi ini masih diplastikin ya, makanya warnanya agak kusem ya, masih baru gitu loh. Gitu. Lalu geser ke sampingnya, ini tangki bensinnya secara konstruksi ini masih seperti bawaannya KTM. Dan ini warnanya hitam, super black. Lalu di bawahnya sini, ya ini bahan karbon lagi, ini sentuhan dari Brabus. Dan ini memutar gitu ya di bagian tangki bagian belakang. Geser lagi, ini ada juga spesial dari Brabus yaitu joknya. Ini bahannya lembut banget dan dikasih jahitan khas Brabus teman-teman. Dan ada labelnya Brabus di sini. Nah, ini juga yang spesial. Dan spesial lagi adalah belakangnya. Ini sudah dikasih single seat cover teman-teman. Jadi ini motor bisa dibilang lebih buat sendirian ya, karena nggak ada jok belakangnya, bahkan pijakan kaki belakang pun nggak ada. Lalu kalau ke belakangnya, nah ini juga sentuhan dari Brabus teman-teman. Jadi buat dudukan plat nomor dan untuk lampu sen ini beda dengan bawaannya KTM. Yang mana kalau KTM tuh lebih di bawah sini dudukannya dan memanjang ke belakang. Kalau Brabus ini pendek banget, mungil banget, jadi kesannya simpel. Lalu kalau nyalanya kayak gimana sih? Nah, ternyata lampu rem dan sen jadi satu teman-teman. Nah ini buat kayak lampu DRL-nya gitu, merahin di sini. Lalu kalau kita rem, nyalanya kayak gimana? Nah ternyata tuh menyala lebih terang dan sennya ternyata di tengahnya yang model berjalan. Keren ya, simple, kecil tapi fungsional banget. Gitu, dan ini udah pastinya ada lampu buat plat nomor. Masih di area sini, masih di area belakang. Ini juga ada sentuhan dari Brabus teman-teman, yaitu ini nih, bodi bagian bawahnya ini didesain jadi satu bagian teman-teman. Jadi ini bahan serat karbon dan menyatu nih. Ya, jadi ini kalau dilepas satu kesatuan gitu utuh. Tuh, dan ini di sini ada labelnya Brabus di sini. Dan aslinya adalah tetap dibiarkan warna serat karbon. Balik ke area depan lagi teman-teman, karena ini ada yang belum saya tunjukin tadi. Ini jadi di bawah radiator itu juga ada sentuhan dari Brabus ya. Dikasih semacam air scoop ya atau undercoil gitu, sehingga area bawah radiator itu nggak kopong ya kayak bawaannya Super Duke. Nah ini asik ya, dan ini pastinya bahannya serat karbon. Ini sekaligus bisa mengarahkan angin ke leher knalpot yang gede banget ini nih ya. Dan kalau geser ke belakangnya, ini di area bak kopling ini juga ada sentuhan dari Brabus, dikasih cover bahannya serat karbon. Ke belakangnya sedikit, nah ini pijakan kaki ini juga Brabus punya nih, ada labelnya Brabus dari Gills, dan ini CNC sehingga terlihat lebih berkelas ya. Ke belakangnya knalpot, nah ini juga knalpot Brabus nih, Brabus 1300R. Cuma menurut saya ini bentuknya tuh terlalu sederhana banget ya. Ini sih tukang knalpot lokal Indonesia pun cuma kalau bikin kayak gini bentuknya sih mah merem ya. Cuma bulat 2 biji gitu. Terus ini masih pakai paku ripet tuh lihat. Biasa banget ya. Ini tipenya slip on. Cuma untuk di bagian ujungnya, mungkin dari sini emang cukup bagus sih ya. Nih, ada ornamen-ornamennya gitu. Dan lubangnya ternyata nggak terlalu besar ya. Jadi mungkin suaranya nanti nggak terlalu menggelegar. Nanti kita akan coba ya di bagian belakang video. Jadi tonton terus, jangan kemana-mana. Oke lanjut. Nah, kita lihat sekarang bagian roda belakang. Ini pastinya peleknya juga seperti depan dong ya, nggak belang. Jadi ini juga peleknya dari Brabus spesial palang 9. Dan ini nih ada emblemnya nih, Black Platinum ya, tuh monoblock Z Forge tuh. Jadi ini spesial banget, warnanya hitam kelam banget. Ada label Brabus juga di sini dan dibalut ban Bridgestone Badlack S22. Ukurannya 200/55 ring 17. Oke, kita geser ke sebelah kiri. Nah, pastinya remnya Brembo, 2 piston kanan kiri. Lalu di sini kita temukan lengan ayunya yang tunggal, yang keker banget, ini gede banget ya. Aluminium tebel banget biar kuat. Dan ini gear belakangnya, yang mana untuk rantainya nih ada pelindungnya. Ini juga dari Brabus ya. Ini bahannya serat karbon, tipis tapi kuat, yang sporty banget. Nah, maju lagi sedikit, kita akan temukan suspensi belakangnya yang pastinya juga pakai WP Apex yang semi aktif. Ya, jadi ini untuk preloadnya ini pun udah sistem hidrolis yang diatur secara elektronik. Jadi ini tabungnya di sini, ini yang buat dorong ke arah sini sehingga bisa dorong pernya biar lebih kaku atau lebih lembek ya, ditekan atau dikurangi tekanannya. Gitu. Dan ini juga buat yang ribbon compression juga di sini sudah elektronik. Jadi ini bisa menyesuaikan diri dengan beban
dengan kondisi jalan, jadi bahkan bisa disetting secara otomatis, jadi bisa berubah karakternya sendiri. Oke, lanjut lagi. Pijakan kaki kiri tentu saja juga CNC, Brabus, buatannya Gears, dan ini adjustable ya, ini bisa diubah-ubah di sini nih, bisa digeser lebih naik atau lebih turun. Dan bagian buat pemindah giginya ini juga bisa di setel nih, bisa dipasang di bawah atau di atas. Jadi masuk gigi satunya bisa dicongkel atau bisa diinjek, dan selanjutnya bisa dicongkel juga atau diinjek ya, tergantung. Jadi mau kayak motor di jalan raya biasa atau motor balap gitu. Nah, depannya ini juga ada sentuhan dari Brabus, cover grill depan bahannya serat karbon, termasuk ini nih yang di bagian bak magnetnya. Lalu untuk sasisnya tadi seperti saya bilang ini dicat hitam ya, karena ini yang pilihan warna hitam meninggalkan warna orange khasnya KTM. Terus yang menarik dari sini lagi adalah ternyata kalau mesinnya Super Duke 1290 tuh ini tabung olinya di sini ada intipannya teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya levelnya, olinya kurang apa enggak, jadi gampang banget gitu, ada intipannya. Dan kalau kita lihat di sini, ini nih ada gede banget di sini. Ini ternyata untuk radiator extra fan-nya ada di sisi kiri sini, satu saja dan miring ke kiri, sehingga yakin kalau ini lagi bekerja kaki kiri pasti akan anget ya. Ini karena tuh ke samping sini walaupun ada pengarah ke bawah, tapi pasti akan ada busan sedikit ke atas gitu. Dan di sini kalau kita lihat detailnya, ternyata radiatornya unik ya. Dia tertembus oleh satu baut nih di sini nih. Ini baut buat masang tadi extra fan-nya. Jarang-jarang nih radiator bolong ini dari bahan pabrik ya kan. Nah teman-teman, di balik sini juga ada ngumpet ini nih steering damper ya, yang nempel di segitiga bawah nih. Ini buatannya WP, jadi ini pastinya bisa membantu stang biar tidak lari-lari ya ketika menikung-nikung di jalanan yang agak-agak bumpy. Oke, kita lanjut ke area stang. Kita lihat ada apa aja di sana dan speedometernya setelah nanti kita dengerin suara mesin. Nah ini teman-teman, area stangnya terlihat padat banget ya. Yang mana kalau stangnya ternyata udah fat bar dan modelnya yang rendah gitu, mungkin nanti posisi duduknya akan cukup nunduk dan banyak banget tombol. Oke, kita lihat aja dari sisi kanan di ujung dulu. Kita bisa temukan adalah spion model bar N, dan ini Brabus punya teman-teman. Ada emblemnya Brabus yang terpasang di ujung stang, yang mana di sini hand gripnya nggak biasa ya, ada motifnya gitu. Ini nggak pernah lihat sih saya motif yang seperti ini gitu. Oke, lanjut di depannya ini ada handle rem yang bikinannya Brabus juga teman-teman, dan ini CNC untuk mendorong master rem bikinannya Brembo. Lalu untuk tombol-tombol di sini ini banyak teman-teman. Yang di depan sini ini ada yang C1, C2, ini tombol buat custom ya. Jadi kalau kita mau ada fungsi-fungsinya di custom yang butuh cepet, ini bisa di sini. Lalu ini buat hazard. Yang ini tombol buat nyalain dan matiin. Jadi sebenarnya motor ini kan sudah keyless ya. Jadi tombol utama untuk nyalainnya yang ini. Nah, jadi keylessnya ini begini. Tuh Brabus 1300R. Masih ada anak manualnya. Nah, ini asal aktif, kita kantongin. Tinggal tekan ini maka akan menyala. Nah, lalu di bawahnya ada tombol engine cut off, on, dan starter. Dan tombol itu nggak biasa ya, nggak kayak motor-motor lain kan biasanya lebih melengkung ke dalam dan ketika ditekan masuk ya. Kalau ini justru nongol-nongol gitu ya, kesannya gampang nyangkut nih kalau ada tali-tali gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini juga ada sentuhan Brabus, yaitu tutup tabung minyak remnya, ini Brabus dan ini CNC. Kita lihat ke sisi kiri dahulu, pastinya juga ada spion bar N. Terus handle koplingnya ini juga Brabus, bisa ada setelannya depan, ini CNC. Tabung minyak koplingnya juga Brabus, dan ini tombol saklar sebelah kiri teman-teman. Ini tombolnya banyak banget ya. Di depan ini untuk lampu jauh dekat dan passing. Ini ada cruise control, dan ini untuk back buat cruise controlnya. Lalu untuk nambah atau resetnya di bagian bawah, ini ada multi control yang mirip tombol PlayStation ya sih. Jadi ini untuk ke atas, ke bawah, kanan, kiri, dan untuk enter ya atau masuk. Ini sen biasa standar dan klakson. Klaksonnya kayak gimana sih motor semahal ini? Kenceng banget teman-teman, dan ini sepertinya model pakai magnet ya. Gitu. Oke, lihat area panel instrumennya. Pastinya sudah full digital, TFT. Lihat. Ini tampilan defaultnya bisa kita temukan ada tachometer, ada speedometer, ada tekanan oli, ada peringatan, ada check engine, gear position jam, ini ada info traction control, ABS,
Kemudian di bawahnya ada riding mode-nya, jadi riding mode-nya ada 5 ya. Kemudian ada ABS-nya yang dipilih, lalu ada fuel meter. Nah, kalau kita masuk ke dalam, kita bisa temukan beberapa pilihan di bagian menu nih. Ada trip dan data, ini ada riding mode-nya. Nih, tadi selain street, ada juga rain, track, performance, dan sport, balik ke street. Lalu ada info lainnya tentang motorcycle-nya, tuh ada pemanas grip, pemanas jok. Nah, jadi tadi jok Brabus itu ternyata ada pemanasnya teman-teman, khusus dari Brabus. Ini cocok buat di negara 4 musim ya. Kalau di Indonesia ya, apalagi Jakarta yang panas sih, rasanya kan nggak pernah dipakai ya. Lalu ada lainnya, ada traction control, ada base mode, quick shifter. Nah, tadi di pemindah gigi sebenarnya ada quick shifter ya, cuma tadi kelewat belum diomong. Kemudian ada ini suspensi yang tadi saya bilang, bisa style damping, preload, dan ada anti dive juga. Itu. Lalu geser ke belakangnya, nah ini kita bisa temukan emblem yang menunjukkan bahwa motor ini limited edition teman-teman nih. Brabus 1300R One of 145. Jadi Brabus 1300R model 2023 ini diproduksi hanya sebanyak 290 unit saja teman-teman. Jadi dibagi 2 warna, makanya setiap warna hanya ada 145 dan ini menunjukkan 1 dari 145 unit. Jadi ini bukan nomor 1 dari 145 ternyata ya. Jadi semua model itu nomornya sama gini semua. Cuma menunjukkan 1 dari 145 gitu. Dan ini serat karbon juga ya di area sini. Dan di sini juga kita bisa temukan unsur asli motornya ya. Ini ada lambang KTM di sini dan juga tadi di speedometernya nih masih ada lambang KTM gitu. Oke, tadi belum saya kasih lihat ini nih. Area suspensi bagian atas nih. Ini buat masuk kabelnya ya, buat masuk ke solenoidnya ya. Baik yang kanan maupun yang kiri ada kabelnya. Oke, lanjut coba naikin. Wow, ini tinggi joknya 845 mili, postur bule ya. Makanya saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg. Ketika kedua kaki turun, lihat ya, bagian belakangnya masih melayang gitu. Nggak bisa menapak sempurna. Jadi mending salah satu kaki aja yang turun ya. Nah, gini nih enak. Lalu yang langsung terasa adalah suspensinya ternyata kaku banget ya ketika sistem elektroniknya belum dinyalakan ya. Pasti karena masih mati ya sistem suspensi semi aktifnya. Kemudian stangnya emang terasa ke bawah banget. Ini gaya-gaya naked back yang agresif memang. Dan ukuran stangnya tidak terlalu lebar. Lalu kita nyalain aja, kita dengar suaranya. Ini masih belum dinyalain sama sekali teman-teman, jadi cold start, jadi nanti jangan kaget kalau suaranya tinggi ya, RPM-nya tinggi gitu. Wow, suaranya menggelegar. Jadi walaupun knalpotnya masih standar, ternyata cukup kenceng ya. Cuma ini memang salah satu efek di dalam ruangan juga sih. Kalau di luar mungkin nggak semenggema ini ya, tapi ini termasuk keras sih suaranya. Wow, menggelegar, mantap, mantap, mantap. Nggak kebayang sih kalau dipakai di jalan performa kayak gimana, karena ini mesinnya gokil speknya teman-teman. Ini V-twin, sudutnya 75 derajat, kapasitasnya 1301 cc, dan tenaga maksimalnya mencapai 180 horsepower dengan torsi 140 Nm. Tersalur kalau udah belakang pastinya lewat transmisi manual dan percepatan, dan ada sistem asistensi per clutch, ada traction control, ada ABS dan semuanya yang bisa membantu pengendara lebih bisa menjinakkan galaknya mesin yang gede banget ini kapasitasnya gitu. Oke, itu dia teman-teman, kita udah lihat barang detail dari Brabus 1300R ya, yang mana sentuhannya membuat Super Duke 1290 Evo R ini jauh lebih ganteng, lebih garang, lebih berkelas ya. Apalagi ini limited edition, cuma ada 145 unit untuk setiap warnanya. Lalu harganya berapa? Nah, pasti penasaran kan? Ternyata dibanderol 1,3 miliar off the road gitu. Dan ini motor bisa didapatkan di Two Wheeler by Glamour Auto Boutique yang bermarkas di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jadi kalau ada yang minat, udah langsung ke sini aja, mampir ke sini.
bisa langsung lihat unitnya. Dan nggak cuma ini ya, banyak motor-motor lain yang di pasaran di sini, termasuk mobil-mobil di sini, mobil mewah gitu. Ya, saking mewahnya motor ini, tuh lihat, karpet aja khusus dulu teman-teman. Ini satu paket dengan motornya tuh, tulisannya Brabus 1300R. Blibit nggak akan dapet tuh begini. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe buat yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Lalu nyalakan juga tombol loncengnya. Jangan lupa follow juga IG kami otomotif_TV, mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya.